Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah. Kemudian di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan keempat kegiatan pembelajaran geografi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ada Adinda Salsabila, Agung Prakarsa, Akbar Gilang, Anissa Fadilah Ruli, Dafa Muhammad Sabit, Dewi Nur Putri, Dia Syafaatun Nisa, Dimas Maulana, Dina Nur Fuada, Fawazulfa, Fitri Komalasari, Hilda Mutiara, Isti Suryawati, Khairun Nisa Salsabila, Luciana Amalia, Matin Rusdan, Muhammad Cahya Gumilang, Muhammad Angga Wijaya, Mutia Anissa, Najwa Masrur Regina, Nindira Yasa, Nisrina Nabila, Nura Sri Mulyani, Nur Fajri Ismail, Tina Nisa, Raka Aji, Reza Artamevia, Rosliani Sri Utami, Rulif, Setia Hafiz, Siswa Rojwa, Siti Solihat, Syafira Helmalia, Tantri Nur Fadila, Widya Dwi, kemudian Wulan Dwi. Nah, saya harap semua siswa-siswi kelas MIPA 1 ini untuk hadir di kegiatan pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang berhalangan. Langsung saja kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Kita akan membahas mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, di minggu pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga potensi sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah. Nah, di Indonesia itu potensi laut bukan hanya ikan saja atau pulau saja, tetapi memiliki sumber daya kelautan termasuk ekosistem laut yang beragam, kemudian energi dan mineralnya. Nah, yang pertama ada potensi sumber daya kelautan. Di sini ada potensi sumber daya hayati dan budidaya. Potensi sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan ada sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE. Kemudian Indonesia memiliki luas terumbu karang yang yang diperkirakan ada mencapai 25.000 km persegi. Namun dari luasnya terumbu karang di Indonesia ini, terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik hanya ada 5,3%. Kemudian kondisi yang baik hanya ada 27,14%. Yang cukup baiknya ada 37,25%. Kemudian yang kurang baik ada sangat banyak, yaitu mencapai 30,45%. Nah, Indonesia juga memiliki sumber daya ikan di laut yang meliputi 37% dari spesies ikan yang ada di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan tuna,
kemudian udang, lobster, dan masih banyak lagi. Kemudian ada potensi luas area budidaya laut. Tercatat ada sekitar 12,1 juta hektar dengan tingkat pemanfaatannya yaitu 325.825 hektar atau hanya ada sekitar 2,7%. Potensi budidaya laut terdiri dari potensi budidaya ikan, diantaranya yaitu ikan kakap, kerapu, bobia, kemudian ada udang, moluska, diantaranya ada kerang-kerangan, mutiara, tripang, dan yang terakhir ialah ada rumput laut. Nah, yang selanjutnya ada potensi sumber daya mineral dan energi. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir laut. Dan dari 60 cekungan potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di pas pantai, 14 di kawasan pesisir, dan hanya ada 6 di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya ada sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Kemudian cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan ada sebesar 101,7 triliun kubik. Kemudian selain di kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral seperti emas, perak, kemudian timah, biji besi, dan mineral-mineral berat. Di perairan pesisir dan laut Indonesia juga ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas bionik di lepas pantai Sumatera sebelah barat, kemudian selatan Jawa Barat, kemudian bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi di Indonesia. Nah, selain energi yang telah disebutkan barusan, di Indonesia juga terdapat sumber-sumber energi non-konvensional seperti energi pasang surut, energi gelombang, kemudian ada tenaga surya, tenaga angin, kemudian OTEC atau Ocean Thermal Energy Convention. Nah, yang selanjutnya ada potensi industri dan jasa maritim. Salah satu bagian dari industri jasa maritim ialah industri perkapalan nasional. Industri perkapalan sangatlah penting bagi negara maritim seperti Indonesia untuk menjamin interaksi dan konektivitas antara pulau tetap terpelihara. Nah, terjadinya konektivitas antara pulau ini akan ada terjadinya kegiatan transfer komoditas dari wilayah surplus ke wilayah yang lebih membutuhkan. Jadi pada intinya negara maritim seperti Indonesia ini dengan adanya industri perkapalan nasional akan memudahkan dalam interaksi antar pulau sehingga antar pulau bisa terhubung untuk melakukan kepentingan atau menuntaskan kepentingan migrasi atau transfer komoditas dan masih banyak lagi. Kemudian bidang lain yang termasuk ke dalam industri jasa maritim ini ialah industri pelayaran. Industri ini mengatur rute kapal yang menjadi alat transportasi penumpang maupun barang untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dalam industri ini dilibatkan berbagai bentuk transaksi mulai dari penetapan tarif angkut, asuransi, rute yang dilalui, hingga ketenaga kerjaan. Walaupun begitu, industri pelayaran di Indonesia ini masih belum dapat menjadi tuan rumahnya sendiri, meskipun pemerintah telah menetapkan asas sabotage. Nah, asas ini
Berarti semua angkutan barang dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia harus diangkut oleh kapal yang berbendera Indonesia. Nah, selanjutnya industri maritim yang paling penting ialah industri pelabuhan. Industri ini memegang peranan vital dalam mendukung ketiga industri lainnya, yaitu perkapalan, pelayaran, dan perikanan. Keberadaan pelabuhan yang memiliki fasilitas labuh dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan proses pelayanan dan penanganan barang atau penumpang. Nah, maksudnya itu jika suatu pelabuhan memiliki fasilitas labuh dan infrastruktur yang baik dan berkualitas baik, maka kinerja dari pelabuhan tersebut akan terhindar dari segala masalah dan pengerjaannya akan optimal seperti kegiatan migrasi para penduduk atau pengiriman komoditas akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ialah ada potensi transportasi laut. Nah, negara Indonesia ini memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan ruang laut sebagai jalur transportasi utama yang paling efisien. Karena hampir 80% di proses perpindahan barang dan jasa antar pulau menggunakan jasa perhubungan laut. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia merupakan wilayah berpulau-pulau, sehingga antar wilayahnya kan terpisah oleh laut. Karena itu pasti perpindahan barang dan jasa banyak menggunakan transportasi laut untuk melintasi suatu pulau ke pulau yang lain. Nah, wisata bahari ini adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan di atas permukaan laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut. Jadi mau di atas laut atau di permukaan laut, di dalam laut pun Indonesia memiliki potensi wisata bahari. Bisa dilihat dari gambar di samping, dalam laut Indonesia memiliki banyak keindahan, terumbu karang dan hewan-hewan lautnya yang bisa kita manfaatkan untuk berwisata. Kemudian permukaan lautnya bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti berenang dan lain-lain masih banyak. Nah, yang terakhir ialah ada potensi kultural. Jadi di Laut Indonesia ini memiliki potensi kultural yang atau disebut sebagai potensi budaya. Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu benda muatan kapal tenggelam atau yang disingkat sebagai BMKT. Nah, untuk saat ini diperkirakan ada 463 titik lokasi kapal tenggelam yang terjadi sejak abad 14 hingga abad 19. Yang selanjutnya ada pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, pengelolaan sumber daya kelautan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Nah, secara umum, tujuan dari ekoregion ini merupakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, ekoregion laut ini ada 18 wilayah. Yang pertama ialah ada Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera, kemudian yang kedua Selat Malaka, yang ketiga Laut Natuna, yang keempat Selat Karimata, yang kelima Laut Jawa, yang keenam Samudra Hindia di sebelah selatan Jawa, kemudian Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Selat Makassar, Laut Banda sebelah selatan Sulawesi,
perairan Bali dan Nusa Tenggara. Yang selanjutnya ialah Laut Halmahera, kemudian ada Laut Banda, sebelah timur Sulawesi, kemudian Laut Banda, Samudra Pasifik, sebelah utara Papua, kemudian yang ke-16 ada Laut Seram, dan Teluk Bintuni, kemudian Teluk Cendrawasih, dan yang ke-18 adalah Laut Arafura. Nah, bisa dilihat dari peta di samping ini. Nah, peta-peta tersebut ialah pemetaan ekoregien laut di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ialah ada pengelolaan perikanan. Salah satu cara mengelolanya ialah yang pertama dengan menangkap ikan layak konsumsi yang memiliki tingkat regenerasi tinggi dan tidak termasuk dalam hewan terancam punah. Kemudian melarang penggunaan jaringan pokok harimau dan menentukan wilayah hak pengelolaan ikan. Kemudian cara yang kedua ialah dengan melakukan budidaya seperti budidaya ikan kakap dan kerapu. Selain budidaya ikan, ada juga budidaya moluska, yaitu diantaranya kerang-kerangan, mutiara, dan teripang. Kemudian budidaya rumput laut dan pengembangan industri bioteknologi kelautan. Industri ini meliputi industri bahan baku untuk makanan, kemudian industri bahan pakaian alami, benih ikan, dan udang. Kemudian ada industri bahan pangan. Yang selanjutnya ada pengelolaan pertambangan dan energi. Nah, wilayah laut Indonesia ini kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, dan lain-lain. Selain mineral, laut Indonesia juga memiliki potensi non-migas yang sangat tinggi. Di antaranya ada arus laut, gelombang, kemudian gelombang pasang surut, hingga suhu yang dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunaannya ialah Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Nah, berikut di samping ada gambaran cara kerja OTEC. Nah, yang selanjutnya ada pengelolaan perhubungan laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Nah, sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, Indonesia yang berpulau-pulau ini, wilayah-wilayahnya kan terpisah-pisah oleh laut, dan cara untuk terhubung dari pulau ke pulaunya itu ialah melewati perhubungan laut. Dengan adanya sarana prasarana transportasi laut, maka kita akan dengan mudah untuk terhubung dari satu wilayah ke wilayah lain dan bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Jadi untuk mengirimkan barang atau untuk kita bepergian pun bisa, walaupun ke luar pulau yang terpisah oleh laut, kita bisa melakukannya dengan menaiki kapal-kapal. Nah, yang selanjutnya ada pengelolaan pariwisata. Kegiatan pariwisata bahari ini ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, untuk kegiatan wisata bahari secara langsung, ada kegiatan berupa diving, snorkeling, berenang, berperahu, dan masih banyak lagi. Sedangkan wisata bahari secara tidak langsung ialah seperti kegiatan olahraga pantai, piknik, menikmati atmosfer laut, dan masih banyak lagi. Nah, materi yang saya sampaikan telah selesai, kemudian di akhir pembelajaran ada tugas, yaitu untuk membuat kelompok berisi 6 orang, lalu diskusikan tentang Ocean Thermal Energy Conversion. Yang perlu dicari ialah pengertiannya, fungsinya, cara kerjanya, kemudian wilayah Indonesia di mana saja yang menggunakan Ocean Thermal Energy Conversion ini. Kemudian hasil diskusi dikirimkan ke Google Classroom, diberi nama seluruh kelompoknya. Kesimpulan dari pertemuan kali ini ialah potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia sangatlah banyak, dimulai dari potensi sumber daya hayati,
dan budidayanya, kemudian potensi sumber daya mineral energi, potensi industri jasa maritim, kemudian potensi pariwisata bahari, bahkan Indonesia memiliki potensi kultural. Kemudian Indonesia juga ada pengelolaan kelautannya. Yang pertama, pengelolaan perikanan, pengelolaan pertambangan dan energi. Salah satu contohnya ialah dengan ada penggunaan OTC tadi, kemudian ada pengelolaan sarana dan prasarana transportasi laut, kemudian ada pengelolaan wisata, yaitu kegiatan wisata bahari yang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, sekian yang dapat sampaikan. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.